Eh, Terima kasih Pak Zulkifli Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya terdengar dengan baik, Dengar, nah, Chris? terdengar. Dengar. Oke, baik. Jelas Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya terhormat sekali hari ini saya diberikan tugas panitia untuk menyampaikan materi tentang pelingkupan. Dan sangat terhormat sekali karena moderatornya hari ini adalah Pak Zulkifli Ali. Selain beliau adalah Sekjen Pertalindo itu sendiri, Pak Zulkifli Ali ini adalah guru saya saat saya dulu pertama kali merambah dunia peramdalan 92. Jadi mohon nanti Pak Zul kalau ada hal-hal yang dianggap salah tentunya silahkan oleh Pak Zul. Dan saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya adalah hal yang bisa oleh bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Artinya bukan hal yang baru, tetapi pelingkupan ini adalah materi sehari-hari bagi para penyusun AMDAL yang dihadapi. Akan tetapi tentunya sharing dari saya ini, saya berharap ini akan menjadikan bahan diskusi kita ke depan, nanti setengah jam ke depan, kita saling mengisi di mana sih sebenarnya kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan pelingkupan ini. Terus terang saja, berdasarkan pengalaman saya, baik saya berkecimpung dalam berhubungan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup sebagai instansi yang penilai lingkungan untuk perpanjangan LPJP, maupun saya sebagai asesor, kami masih banyak melihat bahwa pelingkupan ini adalah semacam kegiatan kualitas untuk satu dampak potensial menjadi DPH, dan ya terus terang juga, karena terus terang saja di KPA-KPA yang ada, penilaian terhadap pelingkupan ini jarang sekali dilakukan. Sementara untuk penilaian di perpanjang LPJP, pelingkupan ini menjadi objek periksa. Itulah kenapa pelingkupan ini menjadi bahan dalam PPP kita. Terus terang ini hanya dalam rangka kita mensejajarkan atau membuat persepsi kita bahwa pelingkupan adalah sesuatu hal yang penting, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zul, bahwa betul atau tidaknya AMDAL itu bisa dikaji berikutnya, ini sangat ditentukan oleh pelingkupan yang harus dilakukan oleh kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk men-share materinya. Panitia, apakah materi ini sudah disampaikan kepada teman-teman semua? Sudah Pak, di Google Classroom. Oke. Saya akan memulai dengan yang pertama, bahwa materi yang ingin saya sampaikan ini isinya ada 3. Yang pertama adalah berbagi bagaimana menyusun dokumen AMDAL. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan hasil evaluasi mutu dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang ketiga, tentunya yaitu akan saya share bagaimana metode pelingkupan berdasarkan SKKNI 122 tahun 2016. Yang pertama adalah seni menyusun dokumen AMDAL. Kita tahu semua bahwa tujuan kita menyusun AMDAL adalah menginginkan bahwa AMDAL itu mempunyai kualitas dan bermutu. Kemudian dihias metode-metode ilmiah yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Kemudian juga kita menginginkan bahwa dokumen AMDAL kita dibaca dengan enak. Kemudian karena di dalamnya sistematika yang benar-benar teratur. Nah, untuk itu pengalaman saya dan tim bahwa AMDAL ini memang harus disusun dengan memenuhi kaidah-kaidah. Yang pertama adalah kita harus benar-benar paham tentang perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan
perundang-undangan ada kaitannya dengan kegiatan itu maupun perundang-undangan yang kaitannya dengan mekanisme penyusunan dokter. Kemudian yang kedua, kita sepakat bahwa yang namanya AMDAL itu harus disusun secara ilmiah. AMDAL bukan dokumen fiksi atau dokumen dongeng, tetapi adalah dokumen ilmiah. Kemudian selain itu, juga AMDAL harus dibuat dengan editorial yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Di sini peran menampilkan gambar dan peran mengedit susunan kata-kata dan kalimat ini adalah menjadi penting. Kemudian desain grafisnya tadi gambar juga penting sekali, menyajikan gambar-gambar yang jelas dan mudah terbaca. Atau mungkin kalau teman-teman di KPA mempunyai istilah sesuai dengan kartu. Tapi kalau saya inginkan bahwa gambar tersebut adalah jelas dan mudah dibaca dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kita akan percuma sekali kita menampilkan gambar, misalnya dokumen AMDAL kita adalah gambar yang hanya kecil-kecil sehingga si KPA atau si pembaca akan sulit membaca keterangan gambar tadi. Kemudian dalam proses AMDAL kita juga harus mempunyai komunikasi. Komunikasi ini mungkin nanti akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Titin. Kemudian dalam AMDAL pun harus ada organisasi yang baik. Penanggung jawab kegiatan, biasanya LPJP ataupun siapa, itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim penyusun AMDAL yang diketuai oleh ketua timnya. Terus terang saja, saya sering mendengar bahwa kenapa lingkupan atau kenapa dokumen AMDAL Anda kok jadi kurang gitu ya. Oh, katanya ada tekanan dari penanggung jawab di LPJP yang mengatakan seperti ini. Jadi saya inginkan bahwa jika Bapak-Bapak dan Ibu tunjuk sebagai penyusun AMDAL, baik sebagai ketua maupun anggota, itu harus mempunyai kemandirian dalam menyusun dokumen AMDAL. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa dengan dokumen AMDAL yang kita susun, tentunya kita sebagai penyusun yang mempunyai tanggung jawab baik hukum maupun moral tentu. Nah, jika hal itu sudah kita pahami atau sudah kita masukkan ke dalam dokumen AMDAL kita, insya Allah AMDAL yang kita inginkan, yaitu AMDAL yang berkualitas, mempunyai kajian ilmiah yang baik, skema sistematikanya juga bagus, dan enak dibaca, tentunya akan kita peroleh. Kemudian saya ingin melihat atau ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa dokumen AMDAL, kan tadi saya sebagai asesor juga selalu melihat dokumen-dokumen yang dibawa oleh para asesi. Saya melihat bahwa di Indonesia ini kalau dikelompokkan, penyusun AMDAL ini ada dua. Yang pertama adalah teman-teman yang menganggap AMDAL sebagai industri. Jadi teman-teman banyak yang bangga, misalkan di dalam FB atau di mana kontrak di sini, kontrak di sana dan seterusnya. Sementara saya nggak ngerti apakah betul disusun dengan baik atau tidak. Tetapi pada intinya atau pada umumnya teman-teman yang menganggap AMDAL sebagai pasti, dia yang pertama adalah kuantitas pasti banyak per tahunnya. Kemudian biasanya juga AMDAL hanya dikerjakan oleh satu orang. Tentunya kalau AMDAL dikerjakan oleh satu orang, kualitasnya dapat ditebak oleh kita semua. Kemudian AMDAL satu dengan yang lainnya hampir sama, karena yaitu tadi adalah template dari AMDAL sebelumnya masuk ke AMDAL berikutnya. Nah, dengan seperti ini sudah bisa ditebak nanti kualitas seperti apa. Tetapi kita juga senang bahwa di antara teman-teman juga ada yang memang memperlakukan AMDAL itu sebagai butik gitu ya. Artinya dia mengerjakannya itu dengan penuh semangat. Gitu. Antara satu AMDAL dengan yang lainnya itu berbeda banget. Karena betul bahwa AMDAL itu adalah mempunyai site spesifik, kemudian juga kegiatan yang spesifik. Artinya AMDAL yang satu
memang harusnya tidak sama dengan AMDAL yang lain karena kegiatannya sangat spesifik, lokasinya juga spesifik, pasti harus ada yang berbeda gitu ya. Nah, teman-teman yang mengerjakan AMDAL sistem yang seperti ini saya apresiasi. Jadi ada beberapa teman atau tim di Indonesia yang mengerjakan AMDAL kelompok ini. Saya berharap kita semua teman-teman yang ada di Pertalindo ini sedikit-sedikit mengarah ke sehingga dokumen AMDAL yang kita susun adalah dokumen AMDAL yang benar mempunyai kualitas yang baik, baik secara hukum maupun secara administrasi, dan ini dapat dipertanggungjawabkan bila nanti ke depannya ada yang menyangkut masalah terhadap. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang hasil evaluasi mutu dokumen AMDAL di Indonesia berdasarkan dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi gini, saya pernah bertanya kepada kelompok penilai AMDAL yang ada di PDLUK, yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa objek yang menjadi periksa utama dalam penilaian dokumen AMDAL itu ada 3. Yang pertama adalah proses pelingkupannya. Ini proses pelingkupan kenapa saya majukan atau saya sodorkan menjadi hal yang harus kita sama-sama share di dalam program dalam PPB ini. Jadi pelingkupan ini adalah objek periksa. Betul, sampaikan Pak Zul bahwa baik atau tidaknya AMDAL ke depan dikaji itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia melakukan pelingkupan. Kemudian yang kedua adalah perakiraan. Jadi perakiraan dampak dan evaluasi dampak secara holistik. Ini juga menjadi objek periksa. Jadi kalau saatnya Bapak dan Ibu sekalian menyusun AMDAL di perakhirannya gundul, istilahnya gundul. Gundul itu artinya tidak ada kuantifikasi. Maka nanti Bapak dan Ibu sekalian, PJP-nya akan sulit melewati kelompok penilai AMDAL yang ada di PDLUK. Kemudian yang ketiga adalah RKRPR. Nah, kalau RKRPR mungkin Bapak dan Ibu sekalian saya rasa sudah pada ahli, dan kelompok penilai pun tidak terlalu memelototi hal ini, karena RKRPR sifatnya adalah ini adalah operasi setiap kegiatan yang ada, dan biasanya operasional ini benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan biasanya. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, 3 kelompok ini akan menjadi objek penilaian evaluasi dokumen AMDAL di Kementerian Hidup. Jadi kalau Bapak sudah melewati 3 ini dengan baik, maka insya Allah perpanjangan LPJP atau penilaian mutu dokumen yang dilakukan oleh PDLUK ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Selanjutnya adalah evaluasi mutu dokumen. Nah, ini saya mendapatkan data, ini data diperoleh sampai akhir tahun 2018. Bapak-bapak mungkin bisa melihat bahwa untuk format penyusunan semua LPJP sudah memenuhi standar formatnya, artinya 100% dari format ini sudah dipenuhi oleh hampir seluruh LPJP yang mengajukan perpanjangan. Kemudian konsistensi, ini ada peningkatan dari tahun 2016 60%, kemudian 2017 90%, dan 2018 90%. Jadi konsistensi lumayan sudah bagus. Dan pemenuhan keharusan juga demikian. Tahun 2018 sudah memenuhi pemenuhan keharusan ini. Nah, nomor 4, 5, dan 6 ini. Jadi di 4, 5, 6 ini kita bisa lihat. Untuk pemenuhan kedalaman, masih hanya 31%. Meskipun ada 25% 2016, di 31%. Jadi ini 31% ini yang dianggap baik, sisanya dianggap buruk. Dan pemenuhan relevansi antara kesesuaian RKRPR dengan kegiatannya. Ini juga sama.
31% di tahun 2012 meningkat dibanding dengan tahun 2006. Jadi masih sekitar 60% dianggap buruk. Kemudian pemenuhan lingkupan, perakhiran dampak, dan si pengelolaan pemantauan, jelas ini sama, 31%. Jadi 69% dianggap buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua harus mawas diri bahwa kenapa ini masih terjadi seperti ini, artinya kita masih diberikan tantangan bahwa kita sebagai para pensiun AMDAL tentunya harus memenuhi ini, sehingga minimal lah, mungkin di 50% atau 60% di tahun 2019 saya belum dapatkan ininya. Tetapi berdasarkan info yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di ini masih juga belum memenuhi harapan katanya di 2019. Jadi saya berharap bahwa kepada anggota Pertarindo, ayo kita tingkatkan bagaimana menyusun AMDAL dengan baik sehingga kita bisa menyumbang evaluasinya nanti semakin lebih baik. Kemudian ini hal yang tadi sebenarnya yang saya sampaikan bahwa ternyata memang kita tuh baru memenuhi unsur konsistensi dan pemenuhan keharusan. Sementara untuk kedalaman, untuk relevansi antara RKK dengan kegiatan, kemudian tentang pemenuhan lingkupan, perakiraan masih dianggap buruk, masih banyak dianggap buruk. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari masuk kepada metode pelingkupan. Metode pelingkupan ini sekali lagi bahwa ini adalah saya katakan tadi, ini merupakan objek periksa di dalam menilai mutu dokumen di kementerian, sehingga kita semua berharap pelingkupan ini minimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Nah, saya menyadari bahwa dalam tim pensiun AMDAL atau para pensiun AMDAL di Indonesia atau yang sekarang hadir di sini, ini terdiri dari para peneliti atau mempunyai latar belakang para peneliti atau latar belakang dosen, dan ada juga memang yang murni praktisi AMDAL. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya penyusunan dokumen AMDAL ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mempunyai latar belakang dosen atau peneliti, sebenarnya bapak dan ibu sekalian biasa melakukan. Saya ingin menyampaikan di sini adalah perbandingan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penyusun AMDAL. Jadi ini proses penelitian ilmiah ini biasanya diawali dengan menentukan hipotesa. Kemudian setelah menentukan hipotesa, kita digiring untuk bagaimana menentukan metode penelitiannya untuk membuktikan hipotesa tadi. Kemudian, hipotesa ini berdasar metodologi yang penelitiannya, maka nanti akan ditemukan hasil penelitian, tentunya setelah penelitian dilakukan. Nah, setelah hasil penelitiannya diperoleh, maka nanti rekomendasi dan kesimpulannya apa. Nah, ini sebenarnya agak jarang disadari oleh kita, bahwa sebenarnya di AMDAL pun demikian. Jadi di AMDAL pun demikian. Di AMDAL itu ada kita menentukan dulu dampak potensialnya apa, kemudian dampak potensial ini setelah diberikan input evaluasi, setelah diberikan input deskripsi kegiatan, ronda lingkungan hidup awal, kegiatan kita, dan hasil pelibatan masyarakat, maka kita melakukan evaluasi terhadap dampak potensial tadi menjadi dampak penting hipotetik. Nah, dampak penting ini kalau disejajarkan dengan proses penelitian ilmiah itu adalah kita menentukan hipotetiknya apa atau hipotesanya apa gitu ya. Jadi apa sih yang akan penting untuk masuk ke kajian AMDAL? Maka kita harus menentukan DPH-nya dulu apa, atau di penelitian ilmiah hipotesanya apa dulu. Setelah kita mendapatkan DPH, tentunya kita menentukan metodenya, metode studinya apa. Karena ini harus inline dengan DPH. Jadi
inilah yang disebut dengan begitu kita menentukan DPH-nya apa, maksudnya apa. Karena DPH ini harus dibuktikan. Nanti itu DPH ini nanti akan penting atau tidak. Dengan metode yang ada, maka kita harus membuktikan bahwa nanti DPH ini penting atau tidak penting. Nah, dengan metode yang ada, baru kita melengkapi rona lingkungan rincinya, kemudian kita mengkaji, istilahnya. Dalam istilah pelingkupan itu kita mengkaji atau memperkirakan dan mengevaluasi. Nah, kita akan mengetahui dampak ini penting dan tidak penting, kemudian kita langsung dievaluasi, sehingga kita akan memberikan rekomendasi. Yang pertama, output dari AMDAL ini adalah memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan. Kemudian yang kedua, setelah dinyatakan layak tentunya, maka kita harus memberikan RKRP-nya apa. Karena begitu sebenarnya tidak layak, maka kita percuma untuk melakukan RKRP. Karena begitu sebenarnya harus sudah berhenti di situ. Tetapi begitu ini harus kita berikan rekomendasi RKRP. Karena apa? Karena layaknya biasanya dengan catatan bahwa ini layak apabila ada beberapa catatan ini harus dilakukan, sehingga terbentuklah RKRP. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bahwa output AMDAL itu sebenarnya ada dua, yaitu satu, menentukan kelayakan lingkungan. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi RKRP bila dinyatakan layak. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan sharing juga. Sebenarnya apa sih yang diterima lingkupan? Jadi ini adalah proses teliti dan rinci dalam melakukan seleksi atas komponen lingkungan yang akan diteliti. Jadi tadi kalau Bapak Ibu sekalian di penelitian, hipotesa. Hipotesanya apa sih? Nah, kemudian pelingkupan adalah proses untuk merancang dan menentukan lingkup kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Jadi itu, kita boleh saja bahwa dalam kegiatan ini banyak dampak, atau dampak potensialnya itu banyak. Tetapi kan tidak semua dampak potensial tadi akan menghasilkan dampak penting dan dampak tidak penting, atau dampak penting ya intinya. Maka untuk sampai ke dampak penting tadi, kita harus ditapis dulu, harus dievaluasi dulu. Mana sih dampak-dampak yang nanti tidak DPH, dan mana dampak yang DPH. Yang DPH inilah yang nanti yang masuk kepada kajian AMDAL kita. Kemudian konsep dasar pelingkupan adalah membatasi kajian AMDAL hanya pada hal yang nyata dan penting. Saya teringat bahwa Pak Direktur PD Lukas selalu menyampaikan pada kami, pada kita semua, bahwa dia akan senang apabila di dalam dokumen AMDAL yang disusun itu DPH-nya tidak terlalu banyak. Tetapi benar-benar bahwa DPH itu adalah sesuai dengan yang memang yang nanti akan menentukan nasib baik buruknya lingkungan di daerah tersebut akibat dari kegiatan kita. Seperti itu. Karena DPH ini nanti akan dijadikan pertimbangan untuk kelayakan lingkungan. Jadi kita jangan khawatir. Semua dampak potensial yang itu memang harus dikelola. Tetapi dalam rangka menggiring kita untuk mengeluarkan output tadi, yaitu kelayakan lingkungan, kita harus mengeluarkan DPH-DPH yang nanti menjadi pertimbangan menentukan kelayakan lingkungan. Jadi ada proses sedikit, kalau saya katakan terus menyimpang, karena semua dikelola. Tetapi ada dampak yang memang harus dijadikan DPH untuk menentukan layak atau tidak layaknya lingkungan yang ada akibat dari kegiatan kita. Jadi di sini, membatasi pada hal yang nyata dan penting. Pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di sini adalah pengambilan keputusan kita pada saat kita menentukan layak atau tidak layaknya dengan akibat dari kegiatan yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan AMDAL ada 3 hal yang harus kita maknai dan harus kita patuhi
Ini harus dimasukkan ke dalam. Yang pertama adalah integritas. Tentunya proses AMDAL harus mematuhi norma, standar, atau NSPK yang telah disepakati bersama. Karena begitu timpang dari NSPK yang ada, maka pun sudah tidak mempunyai integritas lagi. Kemudian yang kedua, data. Jadi proses harus dapat memberikan dan valid, seimbang dan valid ini dikasih ini tanda besar agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini dikatakan bahwa memberikan informasi yang bukan yang sempurna atau yang banyak, tetapi di sini dikatakan seimbang. Arti seimbang di sini adalah semua aspek tertangani secara seimbang. Artinya valid ini sah, legal, valid. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, atau siang ini dari Kementerian Hidup nanti Pak Dasrul akan menyampaikan tentang tentang etika. Kita harus tahu bahwa para penyusun AMDAL itu diancam dengan dalam Undang-Undang 32. Yang pertama, bahwa kita dilarang untuk menyusun AMDAL tanpa etika. Yang kedua, larang juga kita memberikan informasi palsu dan lain-lain yang terkait dengan. Nah, tentunya di sini adalah valid benar-benar kita tidak memberikan informasi palsu, kemudian tidak menyembunyikan data dan lain-lain. Tentunya ini maka ada buat mendapatkan manfaat yang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan. Jadi apa yang kita susun sebenarnya, apa yang kita buat, mestinya dalam hati kita ditanamkan bahwa ini adalah menjadi manfaat dan keberlanjutan bagi fungsi layanan lingkungan. Artinya dengan apa yang kita buat, mudah-mudahan akan menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jangan hanya bersifat formalitas, sehingga yang saya katakan di awal, ini akan menjadi industri AMDAL. Bapak Ibu sekalian, saya ingin merefresh saja sebenarnya sih, apa sih yang di dalam unit AMDAL itu ada 19. Kalau ketua memahami 19, kalau anggota memahami 14. Baik anggota tetap ini menjadi harus dipahami. Jadi pelingkupan ini sebenarnya kalau disesuaikan SKKNI Permenaker 122 tahun 2016 itu 5 aspek. Pertama adalah menyusun deskripsi rencana usaha dan kegiatan. Nomor 4, menyusun deskripsi zona lingkungan hidup awal. Nomor 5, melibatkan masyarakat dalam proses AMDAL dan DPH. Dan nomor 7, menentukan batas wilayah studi. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah, tetapi yang harus lebih dipahami bahwa apa yang Bapak-Bapak lakukan sekarang, Bapak-Bapak telah menjalankan. Jadi SKKN itu merupakan standar kerja. Jadi kalau kita menyusun AMDAL, sebenarnya kita tuh melaksanakan 19 standar kerja. Kalau yang ATPA-nya kita tuh melaksanakan 14 standar kerja. Baik, jadi kita akan kupas satu-satu, tetapi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara SKKNI-nya, tetapi saya akan menjelaskan lebih ke aspek apa yang harus kita lakukan. Ini adalah yang pertama tadi, kita dalam melakukan pelingkupan, yang pertama adalah harus bisa menyusun usaha dan atau kegiatan. Karena dari dampak yang akan terjadi biasanya tergantung kepada kegiatan yang ada atau yang akan dikaji oleh kita semua. Di dalam unit kompetensi menyusun deskripsi rencana usaha dan kegiatan itu ada 2 elemen kompetensinya dan ada beberapa kriteria unjuk kerjanya. Nah, kriteria unjuk kerja yang ada di kolom sebelah kanan ini akan saya berikut.
Pertama, akan menyiapkan bahan pekerjaan. Di elemen bahan pekerjaan ini, dan ini ada kriteria unjuk kerja yang harus Bapak, atau ada hal yang harus Bapak lakukan. Yang pertama adalah kegiatan disiapkan hasil pembahasan dengan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu sekalian akan mendeskripsikan kegiatan, tentunya Bapak Ibu sekalian pasti akan meminta data kepada si pemakarsa. Cuman celakanya, dalam beberapa kegiatan AMDAL yang kita lakukan, celakanya si pemakarsa sendiri tidak lengkap atau belum lengkap memiliki bahan akan dilakukan. Terkadang kita harus bertengkar habis-habisan dengan pemakarsa. Sehingga kami bisa mendeskripsikan. Jadi sebenarnya minimal kita harus mendapatkan dari pemakarsa itu master plan-nya apa. Kemudian kalau tambang, kita harus terlebih dahulu mendapatkan FS atau kelayakan teknis ekonomi. Karena kalau di Kementerian Lingkungan Hidup, kalau kita melakukan studi AMDAL tanpa didahului dengan FS atau kelayakan teknis dan ekonomi, maka AMDAL itu akan ditolak. Karena sangat riskan sekali menyusun dokumen AMDAL untuk tambang, kita mengarang-arang gitu ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya memang tidak dipertanyakan, tetapi untuk tambang khusus. Nah, kalau untuk migas, ini terkadang ditanya dulu POD-nya, perencanaannya ditanyakan dulu oleh kementerian. Tetapi ada beberapa kegiatan juga yang tidak ditanyakan. Kemudian syukur-syukur bahwa AMDAL yang kita susun ini sudah dalam bentuk DED. Ini sangat bagus sebenarnya DED. Sehingga bahan ini kita dapat menyusun dokumen AMDAL, menyusun deskripsi kegiatan dengan baik. Nah, hal yang kedua yang harus kita siapkan adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan tadi. Misalkan, saya langsung aja ke misalkan untuk pengelola. Kita harus paham peraturan-peraturan yang melingkup kegiatan. Misalkan ada PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Kita apa saja sih yang harus dipatuhi? Apa saja sih yang harus dilakukan untuk membuat pengolahan limbah B3 misalkan dengan incinerasi ataupun dengan landfill dan lain-lain. Atau yang untuk kegiatan kawasan industri. Minimal kita harus membaca, harus paham dengan peraturan pemerintah nomor 142, apalagi sampai ke peraturan dengan masalah kawasan industri. Karena di dalam peraturan-peraturan itu sudah ditentukan batasan-batasan apa saja yang harus dimiliki oleh kawasan industri. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mendeskripsikan kegiatan berdasarkan pada bahan-bahan, satu adalah materi yang disampaikan oleh pemakarsa, yang kedua kita juga tahu hal yang peraturan, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian akan menyusun dokumen AMDAL atau akan menyusun deskripsi kegiatan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan. Jadi tadi setelah hanya ada mendeskripsikan. Yang pertama adalah kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang. Jelas, ini kita tidak bisa menyusun AMDAL tanpa ada kesesuaian dengan tata ruang. Jadi begitu tata ruangnya tidak sesuai, sebenarnya AMDAL sudah harus di-stop. Begitu ada kerangka, kita harus menanyakan fatwa harus meminta fatwa kepada instansi yang mengeluarkan kesesuaian tata ruang ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyesuaikan dengan PIP atau peta indikatif. Kalau dulu penundaan, sekarang adalah penghentian izin baru. Jadi usaha kegiatan yang direncanakan di area yang nantinya ada gambut atau hutan primer, maka kita wajib melihat ke PIP, apakah masuk dalam area PIP atau tidak. Jadi, begitu masuk area PIP, ini pun akan jadi kendala, sehingga lebih baik kalau kita melihat pekerjaan seperti ini, mendingan dari awal didiskusikan, dari awal disampaikan kepada pemakarsa, supaya AMDAL-nya tidak tele-tele. Kemudian yang lebih penting lagi, kita dalam
deskripsi ini juga harus mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Karena nanti akan tergiring pada saat kita menentukan dampak potensial, maka kegiatan-kegiatan yang berpotensi ini harus dideskripsikan dengan baik. Biasanya dideskripsikan menjadi 4 tahapan. 1, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Saya juga tidak akan menjelaskan terus ini karena Bapak dan Ibu sekalian biasa mensusun. Tetapi jika dalam rencana kegiatan Bapak Ibu sekalian ada kegiatan yang sifatnya alternatif, yang warna merah, maka sajikanlah deskripsinya juga secara alternatif. Misalkan di sini saya kebetulan pernah melakukan studi AMDAL dengan 2 alternatif untuk pemasangan, yang satu lewat jalan raya, satu lewat hutan mangrove. Kita harus mendeskripsikan bagaimana yang lewat jalan raya, panjang pipa, diameternya berapa, proses penggelarannya apakah ditimbun atau layar begitu saja, melewati masyarakat, terusnya harus dijelaskan. Kemudian yang kedua lewat hutan mangrove itu. Hutan mangrove-nya, hutan mangrove apa, kemudian nanti mau ditimbunnya seperti apa, diameternya berapa, dan seterusnya. Ini harus dijelaskan di sini. Sampai ke tahap pasca operasi. Nah, tahap pasca operasi ini ada 2 debatable. Ada yang katanya ya nggak perlu disampaikan kalau misalkan tahap pasti terkait masalah infrastruktur, karena infrastruktur itu nggak mungkin dibongkar pada akhirnya. Tetapi saya pernah berpengalaman seperti ini, saya dipaksa untuk membuat tahap pasca operasi, padahal saya yakin bahwa kegiatan tersebut nggak sampai ke tahap pasca operasi. Tetapi saya dipojokkan bahwa Permen 16 ada tahap pasca operasi, meskipun ditutup dengan bahwa tahap pasca operasi tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi betul memang. Jadi kita tetap harus menyajikan menjadi 4 tahapan, meskipun di tahap-tahap tertentu kita mengatakan bahwa itu tidak ada kegiatan yang akan dilakukan. Nah, saya ingin menyampaikan juga terkait rencana pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan. Jadi memang kriteria unjuk kerjanya sebenarnya ada banyak, tetapi yang saya tampilkan di sini ada hanya 3. Jadi rencana pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan, mungkin Bapak-Bapak sudah mengenal istilah rencana kegiatan yang sudah mempunyai SOP. Nah, kalau di dalam kriteria unjuk kerja atau dalam SKKNI dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan. Di dalam deskripsi kegiatan, kita harus juga mendeskripsikan rencana pengelolaan lingkungan nanti yang akan dilakukan terkait dengan rencana kegiatan yang ada. Misalkan bahwa tersebut sudah mempunyai rencana pengelolaan terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Jadi di sini kita harus menjelaskan kepada di dalam dokumen kita tentang jenis dan volume limbah B3-nya apa, kemudian cara penyimpanan sementara seperti apa, cara pelabelannya bagaimana, cara penanganan kondisi darurat seperti apa, cara transfer ke pihak ketiga atau pihak lain, kemudian pengisian manifestnya seperti apa, neraca limbahnya seperti apa. Itu harus disajikan. Karena ini kebetulan tiga itu dari mulai dilahirkan, dari mulai dihasilkan di sumber, sampai ditransfer ke pihak ketiga kalau bukan pengelola limbah B3, sampai ditransfer ke pihak ketiga, ini sangat dikawal oleh peraturan yang ada. Ini sangat lengkap peraturan. Sehingga kita boleh mengelompokkan pengelola limbah B3 ini adalah kelompok pengelolaan yang sudah terintegrasi, yang sudah harus dikelola oleh si pemakarsa berdasarkan peraturan yang ada. Nah, bagaimana dengan misalkan pengelolaan limbah cair? Misalkan ternyata si pemrakarsa juga sudah mempunyai rencana. Dia S-nya terkait dengan pembuatan WWTP misalkan seperti itu. Kita harus mendeskripsikan volume limbahnya berapa, kemudian alat pengolahan limbahnya menggunakan metode apa, IPAL-nya. Jadi kita harus mendeskripsikan seperti apa, cara kerja IPAL-nya seperti apa, cara penanganan kondisi darurat juga harus disampaikan.
kapasitas IPAL-nya juga harus disampaikan, efektivitas IPAL-nya juga harus disampaikan, misalkan parameter BOD, COD sampai ke titik tertentu, misalkan, ini harus disampaikan. Pembuangan effluent IPAL-nya juga sampai ke pemenuhan baku mutu juga harus dijelaskan. Nah, bila hal ini dengan jelas kita bisa diskusikan, maka nanti pada saat evaluasi dampak potensial ini bisa dijadikan satu cara untuk menisbikan DPH karena memang sudah mempunyai SOP atau sudah mempunyai rencana pengelolaan yang sudah terintegrasi dengan kegiatan. Begitu juga dengan pengelolaan kualitas udara apabila ada suatu kegiatan yang menghasilkan emisi yang baik itu yang disebarkan oleh oleh cerobong maupun yang sifatnya satu garis. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan rona lingkungan hidup awal. Saya tidak akan terlalu banyak bercerita sebenarnya di sini karena saya yakin Bapak-bapak sudah punya kompetensi yang sama untuk ini. Jadi intinya bahwa kita harus menyajikan rona lingkungan hidup awal itu, baik itu geonya, biologi, sosekbud, maupun kesmas, sesuai dengan kebutuhan atau kemungkinan dampak potensial yang akan muncul. Karena rona lingkungan hidup awal ini akan menjadi dasar kita pada saat kita melakukan evaluasi dampak potensial, akan dijadikan dasar. Biasanya pada saat penyusunan KA ini, rona lingkungan hidup awal ini biasanya kepada data-data yang sifatnya data sekunder. Bila data sekunder tidak punya si pemakarsa dan konsultan semestinya bisa melakukan untuk mendapatkan data-data ini. Kemudian berikutnya adalah yang menjadi input dalam evaluasi dampak potensial nanti adalah melibatkan masyarakat dalam proses AMDAL. Jadi ada dua pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL ini untuk mendapatkan TSP, yaitu yang pertama melakukan pengumuman di koran, kemudian yang kedua adalah melakukan konsultasi publik. Dua cara tadi, maka kita akan mendapatkan saran dan tanggapan serta pendapat masyarakat yang nanti saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat ini akan menjadi sumber atau pada saat kita melakukan evaluasi dampak potensial. Nah, ini kita mengenal bahwa ada 3 masyarakat yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah, yang pasti jelas adalah masyarakat terkena dampak. Masyarakat dampak ini kalau dilihat dari batas wilayah studi yang nanti akan kita deliniasi adalah masyarakat yang di dalam batas wilayah studi kita. Jadi kita tentunya harus mendapatkan info sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang akan terkena dampak ini. Kemudian yang kedua adalah masyarakat pemerhati. Jadi masyarakat pemerhati lingkungan ini juga kita harus mendapatkan informasi sehingga pada saat publik maupun pada saat pengumuman di koran, masyarakat pemerhati harus mendapatkan sasaran. Nah, pemerhati ini kalau dilihat dari batas wilayah studi yang ada, ini biasanya bisa berada di dalam batas studi maupun bisa berada di luar batas wilayah. Biasanya pada saat komisi penilai AMDAL dijalankan, masyarakat pemerhati ini diwakili oleh LSM dan diwakili oleh masyarakat tertentu yang ditunjuk oleh KPA. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dan biasanya kalau di kelompok masyarakat ini berada di luar batas wilayah studi atau berbatasan dengan batas wilayah studi. Jadi
yang jelas kan ada di dalam batas wilayah studi kita. Tetapi dengan adanya keputusan proses AMDAL akan terpengaruh, dia akan terpengaruh. Tetapi pengaruhnya tidak sebesar yang terjadi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Jadi kelompok-kelompok ini memang harus diakomodir konsultasi publik atau dalam proses AMDAL. Kemudian yang keempat adalah menentukan dampak penting hipotetik. Jadi untuk menentukan dampak penting hipotetik tadi sebenarnya ada 4 input yang kita pahami. Yang pertama adalah deskripsi kegiatan yang sudah saya jelaskan di awal, termasuk di dalamnya bagaimana kita mendeskripsikan pengelolaan yang sudah terintegrasi. Kemudian rona lingkungan hidup awal. Rona lingkungan hidup awal tersebut di dalamnya ada kegiatan lain di sekitar. Jadi pada saat kita menyajikan rona lingkungan hidup awal, jangan lupa kita juga harus menyajikan rona kegiatan di sekitar. Nah, yang ini adalah hasil pelibatan masyarakat. Jadi 4 input tadi nanti akan dijadikan alat penting atau landasan penting dalam menentukan penting hipotetik. Nah, di sini saya akan menyampaikan dulu definisi dampak penting hipotetik. Dampak potensial adalah dampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Jadi berpotensi terjadi. Di sini baru potensi terjadi ada. Kita belum tahu masalah besarannya seperti apa, atau mungkin saja tidak ada dampak. Nah, kemudian yang kedua adalah dampak penting hipotetik. Dampak penting adalah dampak yang perlu dikaji lebih mendalam dalam dokumen AMDAL. Jadi itu bedanya, Pak. Kalau dampak potensi adalah potensi terjadi, nah kemudian setelah dievaluasi dampaknya nanti akan tergiring menjadi dampak penting hipotetik. Itu dampak penting hipotetik ini yang nanti akan dikaji dari AMDAL. Nah, sementara evaluasi dampak potensi adalah proses evaluasi untuk memisahkan antara dampak yang perlu dikaji dan dampak yang tidak perlu dikaji. Jadi sebenarnya itu lingkupan intinya di sini, yaitu evaluasi dampak potensial, yaitu memisahkan antara dampak yang perlu dikaji dalam AMDAL dan yang harus dikaji ini nanti yang akan menekan layak atau tidak layaknya lingkungan yang akibat dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau saya buatkan dalam satu diagram, maka evaluasi dampak potensial adalah yang pertama diawali dengan dampak atau dampak potensial. Kemudian dampak potensial ini dievaluasi sehingga akan terpisah menjadi dampak tidak dikaji dan dampak yang dikaji. Nah, dampak yang dikaji tentunya nanti ke dokumen Anda. Sementara yang tidak dikaji, ini nanti akan terbagi dua, menjadi dampak tidak penting hipotetik dan menjadi dampak yang dikelola langsung. Tetap dampaknya memang dampak tidak penting hipotetik, tetapi karena dia memiliki pengelolaan yang sudah terintegrasi atau memiliki SOP, maka dampak ini tidak perlu dikaji di dalam dokumen AMDAL karena nanti akan langsung dikelola. Nah, sifat-sifatnya seperti apa sih dampak yang perlu dikaji, kemudian dampak yang dikelola langsung, dan detail sifat-sifatnya. Jadi, DPH-nya memang sifatnya adalah dampak tersebut belum diketahui besarannya. Kemudian yang kedua, belum diketahui. Yang ketiga, diketahui nilai pentingnya. Dan yang keempat, belum diketahui RKRPN-nya. Jadi, ini memang potensi ada, tetapi kita belum tahu besarannya nanti seperti apa. Gitu. Sebarannya nanti seperti apa, belum tahu. Nah, sementara di TPH, berdasarkan besaran dan sebarannya, dampak sudah diduga bahwa memang dampaknya tidak penting atau tidak ada. Saya katakan di sini tidak penting atau tidak ada. Sehingga dampak yang sudah pasti seperti itu, kita harus sudah drop bahwa ini tidak perlu dikaji. Nah, kemudian apakah perlu dikelola? Di sini ada dua.
Bisa saja memang kalau memang tidak ada dampaknya memang bisa di-drop, tidak dikelola. Tetapi kalau memang ada dampaknya, DTP ini harus dikelola di RKLPR. Nah, bagaimana dengan dampak yang dikelola langsung? Dampak yang dikelola langsung ini adalah pertama, memang dia kelolanya sudah terintegrasi dengan kegiatan. Sudah ada perencanaan. Kemudian yang kedua, sudah mempunyai SOP terkait spesifikasi mesin dan alat, biasanya seperti itu. Yang ketiga, ada pengelolaan yang terintegrasi dengan izin. Misalkan seperti izin IPA atau instalasi izin pembuangan air limbah kalau di DKI, atau izin pembuangan air limbah ke laut, misalkan seperti itu. Nah, terhadap dampak-dampak ini tentunya tidak perlu lagi dijadikan atau dimasukkan ke DPH. Kemudian rencana pengelolaannya sudah diintegrasikan, atau rencana pengelolaannya nanti diintegrasikan di RKLPR. Jadi terhadap dampak yang dikelola langsung ini, tentunya tujuan akhir kita atau tugas kita adalah harus mengintegrasikan di RKLPR yang akan kita. Baik itu yang berasal dari izin, baik berasal dari spek mesin, baik itu yang berasal dari memang ini sudah direncanakan oleh si pemerkarsa. Kemudian berikutnya, nah ini adalah contoh matriks dampak potensial. Jadi setelah kita mengetahui deskripsi kegiatannya apa, rona lingkungan hidupnya kita sudah tahu, kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi kegiatan sekitar, kita sedangkan hasil konsultasi publik dan pengumuman di koran, maka berikutnya kita harus menyusun atau membuat matriks sehingga kita harus tahu dampak potensial yang akan muncul itu apa. Maka matriks ini menggambarkan korelasi antara komponen lingkungan atau dampak. Jadi teman-teman biasanya di sini komponen lingkungan itu ada dua, bisa saja komponen lingkungannya atau bisa langsung ke dampak terhadap kegiatan. Jadi kegiatan yang ada di atas 1 sampai dengan 17. Nah, misalkan untuk komponen kegiatan kualitas udara ambien. Nah, ini diakibatkan oleh ternyata di prakonstruksi tidak ada kegiatan yang menimbulkan kualitas udara ambien. Tetapi ternyata di kegiatan konstruksi ada, yaitu ada di nomor 5, yaitu mobilisasi alat, kemudian nomor 6, penyiapan lahan dan pembangunan jalan akses, nomor 7, pembangunan fasilitas produksi dan pendukung, nomor 8, pemboran sumur pengembangan, kemudian, nah, ini kita menginjak ke alternatif. Alternatif 1 adalah 9, itu melewati mangrove. Ternyata tidak menimbulkan kualitas udara ambien. Tetapi terhadap yang jalan existing, di sini ada. Karena di situ ada penggalian, kemudian ada masyarakat di sekitar, sehingga pada saat melewati jalan existing, alternatif 2 akan menimbulkan dampak potensial. Begitu pula pada saat operasi maupun pada tahap pasca operasi. Jadi disinilah ajang kita untuk benar-benar menyajikan kira-kira dampak potensialnya apa. Bapak Ibu sekalian, karena kita nanti bahwa dampak potensial ini sebagian besar akan dikelola, tentunya Bapak Ibu sekalian harus lebih selektif kepada menentukan dampak potensial ini. Jadi jangan sampai memang misalkan dampaknya memang tidak ada, nggak perlu ditampilkan di sini. Tetapi kalau ada dampak meskipun kecil, memang harus ditampilkan di sini. Walaupun nanti pada saat DPH kita bisa mendrop bahwa itu tidak perlu lagi dikaji, tetapi tetap harus dikelola. Misalkan, pada saat misalkan pembangunan jalan akses, taruhlah terhadap kualitas udara ini kecil sekali sebenarnya dampak yang akan terjadinya. Sehingga pada saat evaluasi dampak potensial memang ini di drop sehingga menjadi dampak tidak penting hipotetik. Meskipun dampak ini tidak penting hipotetik, tapi dampak terhadap pembangunan akses jalan tadi meskipun kecil tetap harus dikelola. Misalkan dengan penyiraman dan lain-lain seperti itu. Nah, kita akan melakukan evaluasi dampak potensial. Pertama tadi kita menyajikan dulu dampak potensialnya apa, kemudian dampak potensial tadi kita akan evaluasi, akan kita tapis
apa mana saja sih dampak potensial tadi yang akan drop menjadi DPH atau yang akan dilanjutkan menjadi DPH. Di dalam Permenaker 122 tentang SKKRI tahun 2016, di batasan variabel itu ada kriteria yang bisa digunakan. Kriterianya adalah nomor 2, 3, 4, dan 5, yaitu apakah beban terhadap komponen lingkungannya sudah melebihi, kemudian apakah komponen yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar dan terhadap komponen lingkungan lainnya juga terpengaruh, apakah terdapat kekhawatiran masyarakat yang tinggi, ini biasanya akibat dari masukan berdasarkan konsultasi publik dan pengumuman di koran, apakah terdapat aturan kewajiban yang dilanggar atau dilampaui di sini. Itu yang berdasarkan AIN. Cuman dalam hal ini kami menyampaikan satu kriteria tambahan, yaitu apakah pihak pemakarsa telah mempunyai atau telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara mengacu pada standar operasi, kemudian pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan atau panduan teknis tentu yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional seperti B3. Jadi ini sengaja disebutkan di atas supaya kita menggiring ke nomor 2, 3, 4, dan 5. Saya akan kasih contoh. Misalkan berikutnya adalah, ini adalah ringkasan evaluasi dampak potensial penurunan air permukaan yang bersumber dari aktivitas tenaga kerja. Nah, di sini kita akan uji berdasarkan kriteria yang pertama. Ternyata berdasarkan dari kriteria yang pertama, bahwa terdapat rencana kegiatan yang akan dilakukan sebagai bagian dari pengolahan lingkungan, yaitu pertama, limbah domestik, yaitu menjadi black water dan grey water. Kemudian black water akan dikelola di dalam septic tank portable, grey water akan dikelola dan di dalam sewage treatment plant yang portable, dan sebelum dialirkan ke badan air sehingga memenuhi ketentuan KLHK nomor 68 tahun 2018 tentang tentang limbah domestik. Nah, di sini ada catatan. Ternyata setelah dihitung dan dibandingkan dengan daya dukung lingkungan masih memadai. Jadi, tentunya kita lihat juga memang terhadap beban terhadap komponen lingkungan hidup tertentu. Jadi di sini kita harus juga menyampaikan apakah di perairan atau di kualitas air permukaan yang ada di lokasi tersebut sebagai efluent dari rencana limbah tadi, kondisinya seperti apa? Nah, ternyata berdasarkan pada hasil penelitian atau hasil kajiannya, ternyata kondisinya masih relatif lebih bagus. Artinya apa? Walaupun memiliki rencana pengolahan yang sudah integrasi dengan kegiatan, kita harus terlebih dahulu menguji lewat nomor 2 tadi. Bila nomor 2-nya masih memungkinkan, artinya baku mutu lingkungannya masih parameter lingkungannya masih jauh di bawah baku mutu lingkungan, maka kita boleh mengklasifikasikan kegiatan yang tadi, dampak yang tadi yang diakibatkan oleh kegiatan menjadi DTPH yang nanti dikelola langsung. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah diuji dengan nomor 2 tadi, atau bahkan nomor 3, atau bahkan nomor 4 akibat ada hal-hal lain, 10 menit lagi, Pak. kalau saat ini sudah mempunyai rencana kegiatan yang terintegrasi, rencana pengolahan yang sudah terintegrasi. Di sini, kalau saya boleh mengusulkan bahwa terhadap dampak ini semestinya memang harus dijadikan DPH, karena masih ada perdebatan yang terkait dengan hal-hal tadi. Saya akan kasih berikutnya. Untuk dampak potensial polutas udara yang bersumber dari pembakaran insinerator. Saya yakin bahwa insinerator yang diizinkan di Indonesia, beroperasi di Indonesia, itu sudah memiliki rencana pengolahan yang terintegrasi. Biasanya siklonnya bagus, kemudian dia ada wet scrubber, ada rencana pembakaran yang memenuhi peraturan yang ada. Nah, kita uji dulu di nomor 2-nya. Di
baku mutu atau kalau boleh katakan daya tampungnya dari yang ada. Ternyata setelah diuji dengan nomor 2 bahwa lingkungan tersebut udaranya di lokasi tersebut sudah hampir mendekati baku mutu lingkungan. Sehingga ada kemungkinan bahwa dengan adanya emisi yang keluar dari insenerator, maka akan menambah udara ambiennya melebihi baku mutu lingkungan yang ada. Maka terhadap kegiatan ini, meskipun sudah mempunyai rencana pengolahan yang sudah terintegrasi atau SOP yang ada, saya lebih condong bahwa kegiatan ini harus masuk terlebih dahulu ke DPH. Sehingga tadi kita bisa membuat pemodelan yang lebih sempurna, sehingga kita bisa memberikan arahan model tadi ke arahan pengelolaan lingkungannya seperti apa. Dan menjadi pertimbangan pada saat kita menentukan layak atau tidak layaknya lingkungan. Apalagi misalkan setelah diuji dengan nomor 4, ada kekhawatiran masyarakat bahwa akan terjauh dan lain-lain, maka inilah menjadi kekuatan kita bahwa dampak ini jangan di-drop menjadi DTPH dikelola langsung, tetapi dampak ini harus menjadi DPH di pertimbangannya. Nah, oke, Pak, sedikit lagi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dampak potensial tadi, maka keterangan-keterangan tadi atau penjelasan-penjelasan tadi kita masukkan tabel ringkasan ini. Tabel ringkasan ini diantaranya di dalamnya adalah ada kolom evaluasi dampak potensial, jadi masukkan ringkasan tadi ke kolom ini. Karena tabel ini nanti akan menjadi objek periksa pada saat evaluasi mutu dokumen. Jadi apakah Bapak dan Ibu sekalian di sini tidak gundul, istilahnya juga ada gundul atau tidak. Jadi ada angka-angka yang menjadi pertimbangan kita, kenapa kita mendrop menjadi DTPH atau kita menyebutkan ini menjadi DPH. Bahkan saya setuju kalau tadi pada saat kita evaluasi tadi, bila perlu kita juga melakukan pemodelan, sehingga bisa tahu apakah dampak ini menjadi DPH atau dampak ini menjadi DTPH. Nah, semua kolom diisi dan kita bisa menyimpulkan sampai ke batas waktu kajian. Kemudian inilah hasil evaluasi dampak potensial tentunya. Jadi kita buat matriks evaluasi hasil dampak potensial ini, yaitu matriks evaluasi dampak penting hipotetik. Di sini ada 3, ada DPH yang warna kuning, kemudian DTPH dikelola yang warna hijau, dan DTPH yang tidak dikaji yang warna biru. Jadi inilah hasil dari evaluasi kita. Kemudian setelah itu tentunya kita baru masuk nanti ke dokumen andal untuk mengkaji DPH-DPH yang warna kuning. Nah, terakhir adalah menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Saya tahu dan saya mengerti sekalian sudah paham dengan batas wilayah studi ini. Jadi batas wilayah studi ini terdiri batas proyek, di mana seluruh komponen kegiatan akan dilakukan. Batas ekologi adalah ruang terjadinya sebaran dampak lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan yang akan dikaji media lingkungan masing-masing seperti air dan udara. Kemudian batas sosial adalah ruang sekitar rencana usaha atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, interaksi sosial, dan yang terakhir adalah batas administrasi. Batas proyek, ekologis, dan sosial, saya rasa Bapak-Bapak, Ibu sekalian sudah. Terkadang batas administrasi begitu perdebatan di antara kita. Saya sih melihatnya dari batas administrasi ini adalah wilayah administrasi terkecil saja, administrasinya dalam bentuk RT RW, bisa saja desa, bisa saja kecamatan, atau bisa saja mungkin kabupaten. Tetapi yang pasti bahwa jangan memaksakan penggambaran batas wilayah studi satu kecamatan atau satu kabupaten kasih semua, tidak seperti itu modelnya. Jadi kita harus tergiring pada lokasi tertentu dalam dampak. Sehingga batas wilayah studi itu hanya
merupakan batas administrasi saja. Sorry, batas administrasi itu hanya batas administrasi saja yang ada, jangan strip-strip atau apa. Sehingga kita mendelineasi batas wilayah studi ini adalah benar tidak berdasarkan batas terluarnya, yaitu mengikuti batas administrasi. Ini contoh, misalkan gini. Jadi ada kegiatan pengelolaan 5B3, lokasinya ada di sebelah sini. Kemudian ada di 2 desa, desa A, saya katakanlah desa A dan desa B. Ini adalah batas administrasinya. Jadi batas administrasinya saya katakan seperti ini adalah batas sosialnya. Ini ada batas sosial yang warna hijau. Kemudian ini batas ekologisnya. Terus terang saja batas ekologis ini saya buat berdasarkan pra model yang saya lakukan. Jadi akan sebaran emisi dari kegiatan insinerator kebetulan. Saya modelkan terlebih dahulu sehingga untuk udaranya akan mengikuti. Kemudian untuk airnya akan mengikuti seperti ini. Jadi itulah sehingga batas wilayah adalah yang batas di warna hijau ini ada batas wilayah studi adalah batas hasil menggabungkan keempat batas tadi menjadi batas. Nah, sekarang batas wilayah kajian. Saya setuju batas wilayah kajian itu sebenarnya yang berpendapat berdasarkan pada batas akhir dari proyek itu berlangsung. Ada juga yang mengatakan batas waktu kajian itu adalah batas di mana kemampuan kita untuk mengkaji satu dampak. Saya setuju bahwa batas waktu kajian itu sebenarnya pada kemungkinan berapa tahun sih, atau berapa periode tertentu, atau berapa waktu tertentu batas kajian kita bisa berlaku. Misalkan seperti ini. Saya menentukan batas waktu kajian itu 2 tahun misalkan untuk air ya, untuk penurunan kualitas air. Kenapa 2 tahun? Karena mempertimbangkan bahwa setelah 2 tahun bahwa di lokasi terjadi pertumbuhan yang lumayan tinggi. Sehingga setelah 2 tahun tentunya kajian yang kita buat dalam AMDAL tentunya tidak akan valid lagi. Nah, bagaimana dengan nilai setelah kajian Anda dianggap tidak valid? Tentunya bukan itu gugur atau AMDAL itu jadi tidak berlaku lagi. Jadi terhadap kegiatan tersebut yang namanya AMDAL ini ada istilah continuing improvement. Perbaikan yang berkelanjutan, yaitu dari kegiatan pemantauan yang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dimintakan untuk menjadi konsultan untuk melakukan pemantauan, jangan lupa bahwa Bapak Ibu sekalian harus mengevaluasi apakah pemantauan atau pengelolaan yang dilakukan itu masih efektif atau tidak, atau harus ada tambahan atau tidak. Yang pasti, bila misalkan Bapak Ibu sekalian memantau atau terhadap satu dampak tertentu, tetapi dampak tersebut ternyata memang tidak ada signifikan, Bapak-Bapak harus berani bahwa harus ada pemakasa bahwa terhadap dampak ini bisa saja di-drop, tidak perlu dikelola lagi, karena memang selama bertahun-tahun dampaknya tidak ada. Nah, bagaimana cara mengedropnya? Tentunya dengan cara perubahan izin lingkungan, kan? Merubah RKRPL. Atau menambah, misalkan seperti itu. Bisa saja seperti menambah pengelolaan terhadap kualitas udara meskipun ya seperti itu. Jadi karena ini ternyata dampaknya tinggi, maka pengelolaan kualitas udara harus ditambah. Tadinya saya itu harus tambah 2 misalkan seperti itu dan selanjutnya. Nah, itulah yang disebut dengan continuing improvement. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi perakiraan yang kita lakukan saat kita menyusun AMDAL adalah perakiraan yang mempunyai keterbatasan waktu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan akan menjadi landasan kita untuk kita sama-sama diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ilan. Sangat komprehensif. Ini memang jadi perdebatan banyak kalau di Palingkupan. Pak Ilan, ini ya. Pak tanya tadi nih, Pak Sampatzi dari Jogja. Ya. Dia menyatakan begini,
dia dapat dari gurunya bahwa untuk menentukan dampak potensial itu perlu di-screening dulu, kemudian baru di-screening lagi ke DPH. Jadi artinya Pak Saparzi, jangan terlalu banyak dampak potensialnya sehingga nanti tetap juga banyak DPH-nya. Ini gimana? Apakah memang perlu di-screening awal dulu untuk menentukan dampak potensial itu? Silakan. Ya, terima kasih. Dari Pak siapa Pak? Maaf. Pak Sampatzi, Jogja. Pak Sampatzi. Ya. Oke, terima kasih Pak Sampatzi. Pertanyaan yang baik Pak. Saya tadi pada saat menyampaikan matrik dampak potensial mengatakan bahwa hati-hati pada saat kita menentukan dampak potensial. Di Menteri 16, nomor 6 2018, memang tidak ada istilah screening ya Pak Julia. Saya nggak ngerti apakah di regulasi sebelumnya, tetapi intinya bahwa pada saat kita menentukan dampak potensial, itu kita harus benar-benar, keahlian kita sebagai penyusun AMDAL harus benar-benar hadir. Karena tadi, begitu kita membuat dampak potensial di tabel tadi, maka kewajiban kita ke depan adalah kita harus melakukan pengelolaan terhadap dampak tersebut. Kecuali kalau seandainya setelah dilakukan evaluasi dampak potensial, ternyata dampak tersebut tidak ada. Jadi, seperti itu Pak Zul. Jadi berdasarkan Permen 16 memang tidak ada istilah screening, tetapi saya mengatakan bahwa kita harus hati-hati pada saat kita membuat matriks evaluasi dampak potensial. Karena tadi, konsekuensi tadi. Demikian Pak Zul. Baik, gimana Pak Saparzi? Oke kan? Kalau enggak, silakan dikomentari. Nah, ini Pak Suhendra Yatna dari Aceh, Pak, juga mempertanyakan. Dia tulis katanya ada SOP. Apakah SOP itu perlu juga dilampirkan? Oke. Makanya saya tadi di dalam deskripsi kegiatan kan ada kita harus mendeskripsikan rencana pengelolaan yang sudah terintegrasi dengan kegiatan. Rencana pengelolaan yang sudah terintegrasi kegiatan itu bisa berasal satu dari dari SOP. Kemudian yang kedua dari peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga dari izin yang sudah dimiliki, misalkan izin terkait misalkan pembuangan air limbah dan lain-lain. Misalkan kalau kegiatan AMDA sudah misalkan adendum dan lain-lain. Terhadap hal tersebut, kita punya kewajiban untuk mendeskripsikan. Nah, apakah perlu menyajikan kembali di lampiran SOP tadi? Saya rasa, kalau memang dianggap cukup kita mengacu SOP yang ada di deskripsi kegiatan, dengan kita mengacu misalkan nomor SOP sekian, dan seterusnya, ini bisa perlu atau tidak dilampirkan. Karena saya sih terus terang saja, saya termasuk orang yang kurang setuju kalau seandainya AMDA itu dianggap tong sampah gitu ya. Jadi kita sudah menjelaskan dalam deskripsi, sudah mengacu. Terus kemudian di belakangnya SOP yang berpuluh-puluh lembar, bahkan beratus-ratus lembar, kita harus melampirkan. Gitu. Saya rasa di belakangnya cukup kalau memang ada beberapa SOP yang ada dalam perusahaan tersebut, maka cukuplah dengan misalkan SOP tersebut hanya 1 lembar dengan nomor sekian, sehingga kalau memang perlu nanti ya silahkan saja ke perusahaan tersebut untuk membaca SOP-nya. Saya termasuk yang tidak setuju kalau melampirkan berlembar-lembar yang KPI itu dengan enaknya kan lampirkan masalah. Jadi dokumen kita kayak bandel. Ya silakan di situ bisa iya, bisa tidak Pak Jo. Ya, jadi bisa lebih tebal dari AMDAL-nya kita khawatir Pak Ilangnya. Betul, Pak. Tapi yang pasti kewajibannya harus ditulis di dalam deskripsi, Pak Jo. Harus ditulisnya. Langkah-langkah tadi harus ditulis dalam deskripsi. Jadi harus ada intinya, Pak. Pak, ini berikutnya Pak Suhendra juga tanya ini, Pak. Katanya kan pemutusan hubungan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja konstruksi itu kan diputus hubungannya kalau konstruksi sudah selesai.
apakah ini juga layak dijadikan DPH? Itu katanya. Kalau layak DPH-nya itu apakah di tahap konstruksi kita tulis atau di tahap operasi katanya. Bingung dia, Pak. Karena kan pemutusan hubungan kerja di akhir konstruksi. Jadi ini masuk operasi nanti atau konstruksi? Silakan, Pak. Ya, tinggal kesepakatan kita. Kalau memang misalkan tenaga kerjanya konstruksi, ya tentunya di konstruksi itu sendiri saja. Menunjukkan dampak dari kegiatan pemutusan tenaga kerja konstruksi. Yang dimaksud dengan pasca operasi adalah semua sesuatu yang memang diakibatkan oleh berakhirnya dari kegiatan tersebut. Jadi Pak Jul, jadi mohon dibedakan. Jadi kalau di tahap pasca operasi itu adalah akibat dari pemutusan semua kegiatan, semua tenaga kerja akibat berakhirnya kegiatan. Tetapi kalau misalkan ada kegiatan, misalkan pemutusan tenaga kerja operasi mau jadi sumber dampak, ya silahkan saja terjadinya di konstruksi itu sendiri. Begitu Pak Jul, kalau melihat dari segmen waktu ya Pak. Jadi tergantung apakah mau DPH apa tidak, ya. Ya. Tentunya tergantung evaluasinya ya Pak ya. Ya, Pak, iya Pak. kemudian juga ditanyakan, kalau daya dukung lingkungan suatu daerah nggak punya, gimana nih katanya Pak Suendra. Kenapa Pak? Maaf Pak. Daya dukung lingkungannya tidak tersedia di wilayah itu. Oke. Gini Pak, saya tadi mungkin sempat menyebut tentang daya dukung. Yang saya maksud adalah tentang kondisi lingkungan itu ya, yang terkait dengan masalah untuk menguji apakah SOP ini bisa dijalankan atau tidak di kondisi lingkungan yang ada. Saya lebih mengacu pada apakah si parameter menjadi perhatian kita berdasarkan baku mutunya, sudah beli baku mutu atau belum mutu. Saya lebih ke arah situ. Tetapi pada saat kita penilaian kelayakan lingkungan atau rekomendasi kelayakan lingkungan terkait dengan masalah adanya dan daya tampung, saya sih lebih setuju. Kalau seandainya lokasi tersebut pemerintah belum menentukan daya dukung, saya lebih setuju bahwa pertimbangan terhadap daya dukung kita terus terang saja bahwa pemerintah belum menerbitkan daya dukung daya tampung sehingga kelayakan lingkungan ini belum dapat ditentukan. Jadi saya lebih setuju seperti itu Pak Ju, karena kewajiban untuk menentukan daya dukung dan daya tampung adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban konsultan, bukan kewajiban pemakarsa. Jadi seperti itu Pak Ju. Ya, jadi kalau tidak ada daya dukung daya tampung suatu daerah, kita tidak bisa menggunakan kriteria itu ya Pak Ilan ya? Betul Pak. Tidak digunakan kriteria. Adalah pemerintah. Oke Pak, terima kasih. Pak, ini Mr. Bagus nanya ini Pak Bagus. Katanya kan ada 4 kriteria untuk mengevaluasi dampak potensial menjadi dampak DPH. Dan kalau sudah salah satu penting, kan jadi penting. Nah, apakah memang betul begitu atau kita hitung-hitung lagi sekian persen kalau 3 penting baru penting. Kalau 2 penting, 2 tidak penting jadi ragu-ragu. Gimana nih Pak? Ya. Betul. Jadi saya juga setuju seperti itu. Nah, cuman saya tadi kan ada 5, diantaranya adalah SOP. Ya. Jadi kalau SOP-nya iya, setelah diuji dengan yang lainnya tidak, tentunya kita bisa mendrop hal tersebut menjadi tidak DPH. Tapi kalau SOP-nya iya dan telah diuji dengan nomor 2-nya iya, maka kita mempunyai meskipun nomor 4-5-nya tidak, tetapi kalau nomor 2-nya iya, itu harus di DPH-kan. Karena saya katakan, meskipun sudah mempunyai pengelolaan yang sudah, tetapi ternyata setelah dibandingkan dengan baku mutu yang ada, kemungkinan evaluasinya nanti akan melebihi baku mutu yang ada. Sehingga ini perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Jadi saya setuju. Jadi saya setuju nomor 2, 3, 4. Kalau di antara 2, 3, 4, dan 5 iya, itu harus dijadikan DPH atau dikaji. Karena ada juga ini, misalnya kekhawatiran masyarakat di situ tinggi terhadap dampak itu. Ya. Apakah semua kekhawatiran masyarakat itu akan menjadi DPH?
boleh nggak kekhawatiran masyarakat tidak menjadi DPH? Saya akan ini ya, kembali ke sini. Saya mana tadi? Nah, ini. Kelihatan nih semuanya Pak Jo ya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi kekhawatiran masyarakat itu ada di nomor 4. Apakah terdapat kekhawatiran masyarakat yang tinggi? Nah, jangan lupa bahwa kekhawatiran masyarakat ini sebelum dijadikan input untuk evaluasi dampak potensial kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kalau seandainya kekhawatirannya hanya misalkan disebutkan oleh satu orang dan berdasarkan kepada in situnya ternyata kekhawatiran tersebut seolah-olah hanya semacam mengada-ada, tentunya hasil analisis kita ini tidak dijadikan alasan bahwa ini menjadi input model kita. Tetapi masyarakatnya misalkan disebutkan oleh lebih dari satu orang, dan setelah kita lihat situasi di lapangannya berdasarkan pada konsultasi publik tersebut ternyata benar bahwa ada kemungkinan seperti itu, maka ini dijadikan satu inputan bagi kita untuk menggiring evaluasi dampak potensi kita menjadi evaluasi dampak yang nanti berakhir di DPH. Jadi sekali lagi mohon dipahami yang dimaksud dengan kekhawatiran masyarakat ini tentunya harus disesuaikan dengan kajian ilmiah yang harus kita hadirkan di situ berdasarkan pada lihat situasinya, kemudian lihat keadaannya dan lain-lain. Jangan sampai ada seletukan satu orang dijadikan satu alamat bahwa ini sudah menjadi dampak penting hipotetik. Seperti itu Pak Ju kalau saya. Mungkin Pak Ju bisa menambahkan karena Pak Ju orang sosial. Jadi kekhawatiran masyarakat itu nggak semua diterima mentah-mentah ya, karena begini, misalnya kita mau ada pabrik mau berdiri suatu daerah, masyarakat mengkhawatirkan ini semua peserta konsultasi publik menyatakan mengkhawatirkan terganggunya air tanah kalau pabrik itu mengambil air tanah. Padahal air pabrik itu nggak ngambil air tanah. Apakah DPH itu nggak usah kita munculkan lagi? Betul Pak Ju. Tidak usah muncul ya Pak Ilana? Ya, jadi makanya itu saya katakan, kita harus melihat dengan situasi yang akan kita bila situasi yang akan kita rencanakan tidak ada relevansinya, maka kita boleh mendrop ini menjadi tidak DPH. Oke Pak. Ya. Ini ya Pak. Ini yang lain juga nanya. Ini sepertinya katanya kalau SOP-nya sudah ada, kita nggak perlu melanjutkan ke bawah ke 4 pertanyaan. Gitu Pak. Begitu ditanya. Iya. Saya tidak setuju dengan seperti itu. Saya tidak setuju karena tadi kita harus uji dulu. Pertama diuji dulu dengan beban terhadap komponen lingkungan. Apakah efektivitas dari rencana tadi nanti pada saat dirilis ke lingkungan, apakah melebihi baku mutu atau tidak. Sehingga kita lihat baku mutunya seperti apa di lokasi tersebut. Kalau sudah mendekati baku mutu, kondisi lingkungannya, maka saya menganjurkan, saya berpendapat bahwa ini harus di DPH-kan. Sehingga nanti kita di DPH itu bisa memodelkan secara rinci atau bisa mengkaji secara rinci berdasarkan data yang ada. Perkara nanti di DPH menjadi tidak penting, ini Pak Ju. Daripada kita di awal hanya mengalamatkan bahwa ini sudah ada SOP-nya sehingga tidak perlu lagi dikaji, tidak seperti itu. Jadi kita harus diuji dulu dengan nomor 2. Terus coba lihat juga nomor apa. Apalagi dengan ada nomor 4 kekhawatiran tadi. Terus nomor 5, apakah tadi nanti setelah dirilis ke lingkungan atau tidak? Tentunya kan kalau ada kebijakan yang akan dilanggar atau dilampaui, ya tentunya kalau melebihi itu kan berarti ada kegiatan atau ada kebijakan yang akan dilanggar atau dilampaui. Jadi tidak serta-merta nomor 1 ini begitu iya, nomor lainnya dianggap tidak. Jadi begitu nomor 1 iya menjadi tidak DPH, maka belum tentu dengan diuji dengan yang lainnya ini tetap menjadi DPH, tetap menjadi DTPH.
Saya sih setuju seperti itu, Pak Jo. Jadi tolong diuji juga dengan yang lain. Bila setelah diuji dengan yang lain ternyata tidak, ini menjadi tidak DPH. Berarti ini suatu kesatuan ya, Pak ya? Ya, satu kesatuan. Oke. Gitu kira-kira. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kira-kira ada 10 menit waktu kita tersisa. Izin. Ya, silakan. Silakan Pak Iqbal aja. Ya. Terima kasih ya. Langsung Pak Ilham ya Pak. Pada saat penyajian tadi untuk gambar wilayah administratif, saya melihat di paparan Bapak itu berbentuk garis, Pak. Apakah boleh kita membuat batas administratif dalam bentuk garis seperti itu, Pak? Terima kasih. Wilayah administratif berbentuk garis, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ya, saya sih berpendapat seperti ini dan saya uji di Kementerian Lingkungan Hidup memang seperti ini. Karena apa? Jadi artinya batas administratif kita sebenarnya hanya di lingkungan RT dan RW saja kalau seperti ini. Tidak masuk ke desa A dan desa B tadi. Kalau seandainya masuk ke desa A dan desa B tadi, tentunya saya harus batas administrasinya adalah batas administrasi keseluruhan desa tadi. Jadi seperti ini. Bapak boleh kembali ke definisi bahwa yang dimaksud dengan batas administrasi ada batas lingkungan terkecil di sini. Saya yang gunakan di sini adalah batas RT RW. Nah, sementara batas RT RW kan sebenarnya dalam kurang muncul, sehingga kami di sini menunjukkan bahwa di sini hanya batas desa A dan desa B. Dan ini seperti ini, karena saya menganggap bahwa ini tidak akan berpengaruh terhadap keseluruhan desa yang ada gitu, akibat dari kegiatan. Demikian Pak Iqbal. Jadi tergantung Bapak nanti mengelompokkan apakah terpengaruh secara keseluruhan desa atau tidak gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Apa? Saya mau bertanya. Silakan Pak Nasaruddin nih. Ya, silakan Pak. Jadi setelah penjelasan dari Pak Ilan tadi, kan ada 4 kriteria memang yang dari petunjuk deputi, di mana dari petunjuk pelingkupan itu bahwa apabila salah satu yang dicontreng, maka kita akan merangkap menjadi DPH. Kemudian ada lagi SOP sesuai dengan Permen yang 16 itu kan. Nah, bahwa kalau ada SOP tidak bisa jadi DTPH dikelola. Nah, kalau tetap dibandingkan dengan yang 4 tadi, kalau ada satu yang dicontreng di situ bahwa istilahnya tetap jadi DPH, berarti makna daripada SOP itu tidak ada. Ya kan, kalau tetap umpamanya ada di antara yang 4 itu yang kecontreng, maka tetap DPH. Berarti makna dari SOP itu jadi tidak ada kalau seperti itu. Itu Pak. Ya. Pak Nasir. Ya. Pak Nasir ini teman satu kuliah dulu. Ya, Pak Nasir. Jadi saya sih apakah kita memaksakan diri, misalkan si perusahaan sudah mempunyai SOP, misalkan terhadap IPAL gitu ya, bahwa airnya akan dikelola di IPAL dengan nanti effluentnya berapa yang keluar. Sementara di sisi lain, berdasarkan pada kajian kita, bahwa ternyata rencana air permukaan di mana IPAL itu akan dirilis atau effluent IPAL itu akan masuk, ternyata kondisi lingkungannya sudah mendekati baku mutu lingkungan. Apakah Anda sebagai penyusun Anda akan diam saja seperti ini, misalkan gitu? Karena begitu dari dirilis, maka sudah barang tentu ini nanti akan melebihi baku mutu lingkungan yang ada. Kalau nanti baku mutu lingkungan akan terlampaui, maka nomor 2 akan terpengaruh, nomor 5 juga akan terpengaruh. Jadi akan ada kebijakan yang dilanggar atau dilampaui gitu ya. Nah, atas dasar itu, maka saya lebih bahwa terhadap kegiatan yang sudah mempunyai SOP tadi, itu kita tetap harus menjadikan dampak penting hipotetik.
sehingga kita bisa mengkaji lebih dalam gitu ya. Siapa tahu data sekunder yang kita tadi ternyata data sekundernya salah. Atau informasi yang kita peroleh di awal mungkin kurang tepat. Sehingga pada saat kita menyajikan fauna lingkungan hidup rinci, kita bisa membahas ulang terkait dengan masalah ini. Yang dimaksud kajian di AMDAL ini adalah benar-benar kajian yang disesuaikan dengan informasi-informasi rinci yang terkait dengan hal. Kita ingat bahwa yang namanya DPH tadi, kita tuh belum tahu benar bahwa dampak ini apakah kita udah katakan bahwa ini penting, dampak ini adalah potensi, tetapi ada kekhawatiran kita bahwa dampak ini kalau tidak dikaji, malah kalau dampak ini kita belum tahu sebarannya, belum tahu besarannya, sehingga kita harus mengkaji gitu lah. Nanti kajiannya apakah ini penting atau tidak penting, ini tergantung pada hasil nanti. Jadi begitu Pak Nasar. Jadi bukan berarti setelah memiliki SOP, terus kita diam saja, ini langsung dikelola langsung. Padahal ternyata lingkungannya sudah amburadul dan lain-lain. Saya setuju seperti yang saya katakan sekarang, Pak Nasir. Silakan Pak Nasir, barangkali ada tanggapan. Jadi maksud saya gini Pak Ilan, kalau umpamanya kan memang kalau menurut pelingkupan yang dari deputi itu kan kalau memang tidak ada yang kecontreng, maka berarti dia kan memang sudah DTPH. Nah kalau sekarang umpamanya ada SOP, nah kemudian dibandingkan dulu dengan yang 4 itu, kalau tidak ada yang kecontreng, maka dia DTPH, berarti kan tidak perlu ada SOP-nya. Udah jadi langsung dia memang DTPH. Nah kalau ada yang kecontreng, maka dia jadi DPH, berarti maksudku makna SOP itu jadinya hilang. Sehingga, nah kalau di pikiran saya kalau namanya SOP, bahwa itu standar itu kan sudah dibuat sebagaimanapun mestinya oleh oleh yang membuat, apakah SNI ataupun kementerian ataupun undang-undang ataupun yang namanya standar yang luar negeri atau apa kan. Kemudian di samping itu memang Halo. Halo, suara hilang. Silakan Pak. Pak Nasarudin. Ya, saya mengerti maksud Pak Nasir. Jadi percuma saja kita bikin SOP, toh dalam kajian AMDAL ternyata ini harus dikaji kembali. Jadi sebenarnya bikin SOP kan sebenarnya ya terstandar yang di level perusahaan masing-masing ya. Atau bikin perencanaan pengelolaan ya sebenarnya perencanaan yang dibuat oleh perusahaannya masing-masing. Tetapi kita sebagai pengusaha jangan percaya begitu saja terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Kita sebagai praktisi ilmiah, para pensiun AMDAL harus punya jawab moral di sini. Apakah yang direncanakan mereka itu dibandingkan dengan kondisi lingkungan yang ada, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak? Karena begini, SOP atau perencanaan yang dibuat oleh si perencana memang mestinya mereka sudah mempertimbangkan lingkungan yang ada. Misalkan gini, mereka mengeluarkan rencana rilis dari IPAL, misalkan BOD-nya 60 atau 50 misalkan seperti itu. Padahal baku mutunya misalkan 75. Ternyata dia mengeluarkan 60 itu sudah mempertimbangkan lingkungan yang ada karena dia mengambil contoh air dan sebagainya gitu untuk melihat efisiensi yang akan dia keluarkan. Kalau pertimbangan seperti itu, pasti kita dalam evaluasi dampak potensial pun akan menggiring ini menjadi tidak penting hipotetik. Artinya ini langsung dikelola berdasarkan ini. Tetapi pada kenyataannya, mohon maaf, pada kenyataannya, perencanaan ini kan sebenarnya terkadang kita yang buatkan. Gitu. Oh ini akan bikin IPAL dengan teknologi seperti ini dan seterusnya. Kita sering mendapatkan pemakarsa yang memang perencanaannya ya masih terus terang saja. Harus kita akui bahwa perencanaan si pemakarsa itu terkadang susah untuk kita peroleh. Nah, terhadap hal itu mungkin kita harus mengkajinya. Tetapi kalau seandainya tadi kajian pengelolaan lingkungan yang terintegrasinya atau SOP-nya sudah disesuaikan dengan lingkungan yang ada, kita akui bahwa ini harus langsung dikelola. Tetapi kalau seandainya hal tadi
tidak sesuai, tentunya kita harus mengkaji dalam dokumen Anda. Ini yang terkait dengan misalkan air, udara. Kalau terkait dengan masalah B3 yang dari awal sebenarnya perencanaannya sudah dikawal dengan peraturan yang ada, maka saya rasa terhadap hal tersebut mungkin kita langsung bisa dikelola kalau yang terkait. Oke, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi di 5 kriteria, meskipun di salah satunya sudah bilang ya, tapi tidak berarti langsung menjadi DPH misalnya. Jadi perlu dikaji dulu. Tadi kan Pak Ilan mengasih contoh, terdapat kekhawatiran masyarakat, memang masyarakat khawatir. Tapi dikaji dulu berapa orang, apa benar ya Pak Ilan, gitu ya. Terdapat Ya. ada SOP, bilang Pak Ilan dikaji dulu. Ini SOP-nya kan berlaku umum biasanya. Apakah sesuai dengan lokasi itu? Nah, itu kira-kira. Ya Pak Ilan ya? Gimana Ya. Pak Gustang? Sedikit Ini- lagi Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Masalah ini Pak, kekhawatiran masyarakat. Ada nggak kita bisa patokan, umpamanya kan peserta konsultasi publik itu 30 orang. Nah, terus dia ada apa? Bisa saja satu orang karena dia punya interest tersendiri, terus istilahnya terhadap itu dia besar lah. Jadi apakah ada suatu patokan persentase atau apa sehingga itu dianggap bahwa itu sangat meresahkan masyarakat? Gimana kira-kira Pak Ilan? Ya. Ini nanti saya dan Pak Zul ya. Benar. Yang namanya metode untuk konsultasi publik yang bertemu langsung itu kan salah satu metode. Ya. Tidak diharuskan bahwa kita harus mengirim orang ke dalam satu ruang, kemudian kita presentasi dan mereka menyampaikan TSP-nya, kemudian diakhiri dengan berita acara. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak harus seperti itu juga. Bisa saja kita datangi satu-satu, kita mintakan pendapatnya gimana, kita jelaskan bahwa nanti ada rencana ininya, kita minta TSP-nya, kita dokumentasikan pertemuan tersebut, dan seterusnya tentunya. Saya pernah ngobrol dengan, nanti Pak Widi ada, nanti silahkan tanya hal ini ke Pak Widi. Jadi sebenarnya konsultasi publik itu, yang pertemuan itu adalah salah satu metode. Kemudian sekarang, misalkan, apakah harus 30 orang? Kalau saya sih lebih ke keterwakilan. Jadi keterwakilan itu apakah ada atau tidak? Seperti misalkan keterwakilan tadi, pertama dari 3 komponen tadi, 3 komponen masyarakat yang akan terkena dampak. Kemudian dari masyarakat yang akan terkena dampak, kita lihat lagi keterwakilan mereka. Misal ada apa tokohnya, ada keterwakilan gender, ada keterwakilan hal-hal lain yang di P26 dipersyaratkan misalkan begitu. Jadi lebih ke itunya dibanding dengan jumlah ataupun lain. Bisa saja mungkin karena memenuhi keterwakilan tadi lebih dari 30, bisa saja mungkin kurang dari 30, karena selama ini kita tidak pernah dipertanyakan berapa jumlah warga yang hadir pada saat konsultasi publik, pada saat di KPA atau di Komisi Penilaian AMDA yang kita selenggarakan. Sekali lagi, saya lebih ke keterwakilannya yang harus ada, bukan pada jumlah sebenarnya. Oh ya. Demikian Pak Nasir. Maaf Pak, bukan maksudku bukan jumlah pesertanya. Kita anggaplah pesertanya sudah keterwakilan. Maksudku dari isu yang mereka sampaikan itu, apakah disampaikan satu orang itu kita harus angkat jadi DPH? Itu maksudku. Jadi keterwakilan itu udah terwakil gitu. Kan kita sekarang mau ngangkat, kita mau milih yang nomor 4 ini kecontreng atau tidak gitu maksudnya. Nah, kan sudah dijelaskan Pak Nasir bahwa kita harus menganalisis TSP dari masyarakat. Tadi sebagaimana Pak juga katakan, misalkan ada orang yang khawatir dengan adanya pencemaran terhadap air tanah. Padahal sebenarnya kegiatan kita tidak akan mengambil air tanah, satu. Kemudian yang kedua, kita tidak akan mencemari air tanah, misalkan seperti itu. Maka kekhawatiran tadi setelah dianalisis bukan menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Atau yang kedua, misalkan ada satu orang yang ngomong kekhawatiran, gitu ya. Tetapi setelah kita telusuri kekhawatiran tersebut, hanya mengada-ada. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi misalkan
ada satu pendapat, tetapi ternyata kekhawatiran tersebut memang nanti kemungkinan dampaknya ada. Sehingga kekhawatiran ini menjadikan satu alasan bagi kita untuk menggiring kekhawatiran menjadi alasan ini menjadi DPH. Jadi lagi-lagi intinya atau kuncinya kita analisis hasil konsultasi publik tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan yang ada. Kalau Pak Betara sih katakan bahwa kita harus mengelompokkan ini dan kita harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Kalau seandainya situasi di lapangan tidak mendukung sesuai dengan fakta yang ada, tentunya kita punya alasan untuk menolak. Hal tadi menjadi kekhawatiran untuk dimasukkan pada DPH. Begitu Pak Nasir. Ya, baik Pak. Jadi Pak Nasir memang nggak ada ketentuan harus berapa orang atau berapa persen dari peserta yang menyampaikan khawatir itu. Karena kan apabila ada seseorang yang menyampaikan kepadamu satu berita, jangan diterima bulat-bulat, tapi ceklah berita itu. Kan gitu Pak. Di berita itu harus VAT, valid, aktual, dan terkini. Oke, kira-kira waktu kita udah cukup. Jam 11.03 lebih 3 menit. Kalau setuju kita... Pak, maaf. Nah, ya. Kalau boleh saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh, boleh Pak Sugeng, karena 3 menit baru terlampaui. Silakan Pak Sugeng. Pak Ilan mohon untuk yang kriteria DPH Pak ditampilkan lagi. Ya Pak. Silakan Pak. Baik, pemahaman saya kriteria penentuan DPH di bagian yang 4 yang sudah umum ya Pak ya. Artinya kalau nomor 2 tidak ada, nomor 3 tidak ada, nomor 4 tidak ada, nomor 5 tidak ada, berarti dia bukan DPH. Nah, kalau yang nomor 5 itu, misalnya kalau semuanya nomor 1 itu, kalau ada itu dicentang, nomor 2 itu dicentang, nomor 3 dicentang, dan nomor 4 dicentang, atau salah satunya, maka dia akan DPH. Nah, problemnya kalau nomor 1 itu dicentang, kemudian nomor 2, 3, 4, 5 itu tidak dicentang, karena memang tidak ada. Berarti posisinya bagaimana, Pak? Berarti itu DPH atau bukan? Jadi gini Pak, saya memasukkan nomor 1 ini sebenarnya hanya ingin mengklasifikasi apakah dampak tersebut sudah mempunyai pengelolaan yang sudah terintegrasi atau tidak. Jadi misalkan tentang ya, misalkan gitu ya Pak ya. Begitu dicentang ya, bukan berarti dampak ini langsung harus dikelola. Artinya tidak dikaji dan langsung dikelola. Tetapi harus diuji dulu. Misalkan nomor 2, 3, 4, 5 setelah diuji ternyata tidak dicentang, berarti ini lolos untuk dijadikan dampak yang tidak dikaji tetapi dikelola langsung. Baik, sebentar Pak. Akan tetapi kalau seandainya misalkan nomor 1 dicentang, kemudian 2 juga dicentang, apalagi 3, 4, dan 5 dicentang, atau salah satu dari 2, 3, 4, maka dampak ini harus dikelompokkan menjadi DPH, meskipun dia mempunyai SOP atau mempunyai kebanyakan yang sudah terjadi. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga adalah jika nomor 1 itu tidak dicentang, kemudian nomor 2 dicentang atau 2, 3, dan 4, dan 5 ada centang salah. Jadi kenapa nomor 1 saya majukan? Karena saya sering mendapatkan teman-teman yang mengelompokkan dampak ini menjadi punya SOP itu sudah serta-merta bahwa ini adalah tidak DPH. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak kalau nomor 1 dicentang iya tidak DPH berarti, maka kalau seandainya 2, 3, 4, dan 5 tidak dicentang, maka ini adalah lolos tidak DPH. Jadi dikelola langsung. Baik Pak. Sekarang problemnya kalau nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada, nomor 3 artinya semua tidak ada. Artinya dia juga tidak menyediakan. Ya. Artinya kalau semuanya tidak ada,
berarti dampak penting hipotetik tadi sudah harus di-drop menjadi DTPH yang tidak dikelola, Pak. Oh, baik, baik. Karena gini, Pak, Baik. saya punya ini, saya ingin sebenarnya ingin masuk ke sini. Kotak hitam, ini pernah didiskusikan tentang misteri hitam ini, Pak. Jadi dari DTPH ini ada kemungkinan tidak dikelola, Pak. Bapak lihat kan, Pak, ya? Betul, iya ya, Pak. Dari DTPH ini ada kemungkinan tidak dikelola. Artinya, ini adalah dampak potensial yang tidak dicentang semua, Pak. Mengerti, Pak, ya? Baik, baik, Pak. Tetapi Sudah kalau mengerti, Pak. Sudah. Ya, tidak semua. Nah, gitu ya. Atau memang, atau DTPH, meskipun kalau yang dikelola ini ya sebenarnya adalah DTPH yang tidak dicentang DTPH yang tidak dicentang semua, tetapi ada dampaknya yang di DTPH yang dikelola ini. Oh, baik, baik. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Kalau ada rekan-rekan nanti yang mau menanyakan silakan ditulis. Baik. Sampaikan ke panitia.